yang bikin orang gerah itu adalah kenapa Daniel Ek justru menyumbangkan uang begitu banyak ke tentara, sementara seniman yang membesarkan Spotify membesarkan platform itu royaltinya tetap kecil gitu. Keresahan moral sebenarnya. Ya genosida itu tidak bisa kita anggap enteng. Berat ya sekarang. Berat ya. Menjaga kemanusiaan seberat itu. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita. Bisa ditonton di YouTube oleh siapa saja. Kalau belum nonton, silakan tonton. Nah, kali ini kita akan merespon kabar terbaru soal sorotan terhadap CEO Spotify, Daniel Ek, yang belakangan diketahui menyumbang banyak sekali duitnya untuk pengembangan AI drone yang itu dipakai untuk ngebunuh penduduk gajah. Nah, di sini sudah hadir nih wartawan spesialis musik kita, Herlambang Jaluardi, dan seperti biasa saya ditemani oleh Jeng Sari. Ini nih, kita mulai dari ini dulu. Sebenarnya keresahan apa yang dirasakan oleh para musisi ketika mengetahui bahwa CEO Spotify udah lama menyalurkan dananya untuk pengembangan AI drone itu? Iya, keresahan moral sebenarnya karena banyak yang punya pandangan bahwa musik itu sesuatu yang humanis, sesuatu yang manusia, sesuatu yang memanusiakan orang gitu. Mereka maunya musik bisa untuk mengobati luka atau menemani kita semua beraktivitas gitu, untuk hiburan, untuk bermeditasi juga mungkin, bukan untuk justru membunuh. Mempersenjatai itu kan kayak malah bertolak belakang gitu dengan kita kayaknya nggak pernah mendengar fungsi musik untuk membunuh deh. Gitu. Nggak pernah dibuat seperti itu. Itu keresahan yang sangat mendasar. Iya. Kemudian itu menjadi dasar mereka mengambil langkah nyata, yaitu mencabut. Definisinya seperti apa sih tindakan nyatanya itu? Iya. Kebanyakan musisi yang istilahnya putar badan itu yang internasional itu tidak bisa memutar lagu mereka di wilayah Israel. Ini misalnya ada Deerhoof, ada Björk yang lumayan yang sudah terkenal. Massive Attack juga itu terkenal. Ada Nick Cave, dia hip hop dari Irlandia, masih muda. Lagu-lagu mereka nggak bisa diputar di wilayah itu. Atas kemauan mereka? Atas kemauan mereka. Jadi minta supaya lagu saya tidak diputar di Israel? Iya. Di situ. Unavailable gitu ya? Unavailable. Nah, beberapa waktu belakangan, kayak mungkin 2-3 minggu yang lalu gitu, ternyata ada pemusik dari Indonesia juga ambil langkah yang serupa. Karena tadilah merasa musik mereka bukan untuk menyakiti orang gitu. Nah, ini kalau dihitung jumlahnya konon sampai 500 band atau pemusik ya? Segitukah atau lebih banyak lagi? Iya, sementara yang aku lihat jadi yang mereka yang tidak mengizinkan musiknya diputar di Israel itu tergabung dalam semacam koalisi ya, itu namanya koalisi No Music for Genocide. Itu sebenarnya sudah mulai sejak Rusia menginvasi Ukraina. Berarti tahun berapa tuh? Waktu pandemi 3 tahun lalu. Iya, mulai pandemi itu. Nah, itu snowballing makin banyak. Akhirnya sampai sekarang itu 400 lebih grup band, pemusik atau band atau penyanyi gitu. Ya itu banyak yang sampai sekarang ya banyak yang ngambil langkah seperti itu. Itu tapi tidak unavailable aja di Israel, atau mereka menarik seluruhnya musiknya, karyanya dari Spotify sih, 400-an itu? Nah, kebanyakan dari pernyataan mereka ya, itu tidak bisa memutar lagu mereka di Israel.
Tapi di negara lain mungkin bisa. Tapi masih available di Spotify, ya, Iya. tapi bisa didengar di negara lain selain Israel. Iya, iya. Jadi nggak total. Nggak total, tapi juga itu tergantung ini apa ya? Kayak tergantung kemauan bandnya sendiri. Mau ngambil langkah yang mana. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang memang sudah sama sekali Tarik semua. Narik semua iya, aja. sama sekali tarik dari Pelantar itu karena Pelantar itu apa namanya platform itu ya platform yang dibesarkan oleh para musisi ini itu. dan pendengarnya Yang berlangganan. yang ya? berlangganan. Jadi punya daya tawar itu ya. Iya, sisi. sebenarnya itu dua kekuatan yang apa? Yang bisa membahayakan si aplikasi ini sebenarnya. Itu sampai ada kampanye gini nggak kepada pelanggan? Berhentilah berlangganan. Yes. Oh, oke. Dan itu signifikan dampaknya. Udah berdampak belum? Nggak tahu. Terus Datanya terang, belum, iya. Datanya memang saya belum dapat berapa yang akhirnya Berhenti membelot ke pelantar lain. Tapi beberapa teman sih sudah, iya aku nyesel udah langganan setahun gitu. Gimana nih gitu? Oh, maksudnya paketnya ambil setahun ya? Sampai setahun, gitu. Tapi gimana? Ada beberapa suara yang seperti itu. Aku emang udah nggak langganan, udah lama misalnya. Ada yang kayak gitu juga. Oke. Gitu. Itu sebentar. Pengen tahu aja siapa musisi pertama yang menggulirkan itu sih sebenarnya? Musisi pertama ya. Nah, ya. Terjejak nggak sih? Call out-nya tuh pertama tuh dari siapa sebenarnya waktu itu? Aku rasa sih itu mulai kedengeran Juli 2025 ya. Oh, barusan ya? Bulan lalu ya. Iya, terutama yang soal genosida di Gaza ini. Itu band-band alternatif kayak Deerhoof atau Siu Siu. Mereka mungkin pendengarnya tidak terlalu banyak, tapi punya kelompok pendengar yang sangat spesifik, Segmented gitu ya. fanatik dan mendengarkan mereka hampir seluruh katalognya begitu. Artinya dengan keputusan ini pun kayak ngasih pernyataan bahwa kami juga bisa bersuara, bisa ambil langkah gitu. Berarti awalnya itu dari aliran musik yang alternatif. Alternatif. Ya. Memang bisa dipastikan itu ya dari Iya. aliran musik alternatif. Iya, kata-kata begitu. Nah sekarang menyebar ke aliran musik apa aja itu? Macam-macam. Di Indonesia itu misalnya, aku juga tidak menduga ada pemusik dari Yogyakarta namanya Leliani Hermiasih. Itu kalau di panggung dia pakai nama Frau. Musiknya tuh sangat senyap. Dia hanya dengan dirinya, dengan piano saja, dan ada tehnya juga gitu. Meditatif. Tapi wow, ternyata dia punya kemarahan yang luar biasa gitu. Sampai memutuskan untuk bahkan menarik semua. Berarti aliran musik pop juga ya? Pop juga. Artinya Pop juga. ini tidak ngelihat aliran, tetapi lebih kepada sikap pribadi-pribadi pemusik itu ya. Betul. Nah, seberapa ini soal ini dulu deh, angkanya sebenarnya si Daniel ini nyumbang berapa besar sehingga bikin orang marah? Ratusan juta dolar. Ratusan juta, itu berapa tuh kira-kira? Eh, Ini kan tidak sekali ya? Iya, setahu saya. Jadi tahun 2021 dia bersama partnernya itu kayak menyumbang untuk perusahaan teknologi militer bernama Helsing dari Jerman. Itu investasinya sekitar 100 juta dolar. Oke. 2021. Lalu yang Juli ini? Juli kemarin Ya, ditambah lagi 600 juta 600, dolar. jadi total 700 juta dolar. Juta US dollar. US dollar. Nah, itu untuk pengembangan teknologi militer. Tentara ya. Ya. Nah, yang bikin orang gerah itu adalah kenapa Daniel Ek justru menyumbangkan uang begitu banyak ke tentara, sementara seniman yang membesarkan Spotify membesarkan platform itu, royaltinya tetap kecil gitu. Susah untuk band-band baru, pendatang baru susah banget untuk bisa dapat duit dari sini. Iya. Ini keluhan yang lain tapi bukan menjadi motivasi mereka call out soal ini kan? Motivasi utama tetap kemanusiaan ya? Tetap kemanusiaan. Tetap kemanusiaan.
Iya, artinya itu menambah Kejengkelan. dosa, Ya. menambah dosanya si Daniel Ek. Iya, Gitu. iya, iya. Terungkap nggak sih sebenarnya apa di balik itu? Dia kok secara spesifik menyumbangkan menaruh investasinya tuh ke pengembangan AI, tapi AI untuk alutsista gitu loh. Ya sebenarnya mungkin dia memang tertarik pada apapun yang berbau teknologi ya. Tapi kan banyak. Maksudnya kenapa Iya, spesifik saya ke juga alutsista? hancur kemanusiaan tadi itu. Saya juga nggak tahu kenapa dia Itu belum milihnya. terungkap ya. Ideologis kah gitu alasannya di balik itu juga nggak tahu. Saya juga belum tahu sebenarnya. Sebenarnya dia pelit ya, ngasih ke royalti ke pemusik-pemusik yang membesarkan Iya. dia kecil. Justru itu Tapi royal ke sesuatu yang perusahaan militer. destruktif, Musnah, yang membunuh. destruktif. Itu yang bikin para musisi gimana sih ini gitu. Oke, di dalam peta pelantar, Ah. sebenarnya Spotify ini seberapa signifikan? Kan sebenarnya banyak ya. Ya. Iya. Nah, Dia justru malah yang paling populer sebenarnya. itu dia yang bikin orang makin marah ya. Pelanggannya paling banyak. Pelanggannya paling banyak. Keuntungannya juga paling Masa banyak. nggak ada yang lain sih? Banyak Maksudnya, yang lain. Sebenarnya banyak yang lain. Iya. Bisa disebut nggak yang lain yang aman lah? Maksudnya nggak kayak gini rekam Nggak jejaknya. problematik secara Iya. kemanusiaan gitu. Iya, yang mungkin darahnya lebih sedikit ya. Ya, ada rasanya lebih sedikit. Apple Music misalnya, ya mungkin Apple juga di satu sisi tidak adil pada tenaga kerjanya, tapi pembagian uang untuk pemusiknya sedikit lebih besar daripada Spotify. Apple Music begitu, YouTube juga begitu. YouTube itu ada YouTube dan YouTube video, YouTube Music. Terus sebelumnya ada Bandcamp, yang sebenarnya Bandcamp ini yang lebih adil Oke. buat pemusik. Lebih egaliter tapi nggak gede ya. Nggak Ini gede karena ukuran-ukurannya kalau soal keadilan royalti, royalti. ya. Tapi mereka juga nggak punya jejak darah kan? Tidak. Sepengetahuan saya tidak. Jadi si Bandcamp ini bahkan misalnya aku punya band naruh di situs itu, aku akan mendapat 80% dari jumlah lagu yang diputar dari orang yang membelanjakan Oh, gede uang juga. itu. Itu Gede besar. sekali itu. Itu besar. Perusahaan mana nih? Bandcamp ini? Bandcamp US. Amerika, berbasis di Amerika. Bandcamp US. Jadi mereka hanya mengutip 20% Oh, iya. dari itu. Sementara Spotify itu bisa kebalikan ya. Balikan banget. Apa sih sebenarnya yang bikin Spotify itu kok bisa paling leading di market itu? Ini perubahan orang mendengar musik, malah ini nggak tahu antara seperti ayam dan telur mana yang duluan. Mereka bisa bikin susunan lagu, playlist itu yang sesuai dengan selera Betul. selera kita. Algoritmanya bagus di Algoritmanya Spotify. bagus. Jadi dia bahkan bisa merekam dalam seminggu tuh apa aja yang didengerin oleh Didengar. seseorang, lalu dia bikin playlistnya sehingga tahu kecenderungan anak ini atau pelanggan ini Iya. sukanya musik ini. Iya, Itu belum dimiliki oleh yang lain waktu itu. iya. Apakah sesulit itu pelantar lain untuk tanda kutip meniru ya? Nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu sangat powerful gitu. Bukan cuman menyuapi kita dengan lagu-lagu baru misalnya. Itu juga dipakai oleh promotor untuk misalnya aku mau memanggungkan siapa ya? Oasis misalnya. Aku akan memanggungkan Oasis di Tokyo atau di New Zealand nih. Mana kira-kira yang lebih besar? Itu dilihat dari Spotify. Angka pendengar di Itu Spotify. Iya, jadi iya. pertimbangan-pertimbangan Jadi sampai ke situ ya? Sampai ke situ, iya. Band-band yang tour juga gitu. Pendengar kami paling banyak di mana nih? Kalau misalnya di Inggris Raya, oke, aku akan menggelar tour di sana gitu. Jadi kekuatan data ya. Kekuatan data itu. Dan akurasi itu punya akurasi emang. Bahkan Daya cengkramnya kuat Iya, banget. Spotify bisa juga gini. Misalnya aku pengen lagu sedih yang kira-kira bisa membuat aku bahagia itu dicariin. Ada playlist ini khusus gitu. Ya, Iya. itu juga termasuk Iya. data-datanya. Ya sebenarnya di Apple Music juga ada sih. Cuman kayak updatingnya agak Iya, lama gitu. Agak beda. Kecanggihan itu yang kemudian menjadi mahal ya. Iya. Dan leadingnya itu jauh banget ya. Lumayan kayaknya ya. Dari sisi harga juga lebih terjangkau sebenarnya Spotify ya. dibanding taruhlah Apple. Misalnya Spotify yang paling basic itu
50 ribuan belum pajak gitu. Kalau Apple berapa? Misalnya banding-bandingan. Saya pakai Apple 60 mungkin. Nah, 59, 55 atau 59. 55. Artinya nggak terlalu besar sebenarnya. Oke. Sebenarnya kelebihan lainnya adalah waktu itu si Apple Music itu kenapa saya pindah juga itu dulu karena Apple Music menawarkan kualitas suara yang lebih bagus daripada Apple. Oh, lu waktu pindah ke Apple Music berhenti dari Spotify waktu itu? Karena Sekarang kualitas bersyukur suaranya dong, ternyata berdarah. Iya, ternyata berdarah. sudah diselamatkan. Dari Kualitas kekayaan suara itu. kekayaan katalognya lebih kaya Spotify ya Mas? Ya kurang lebih sama sih sebenarnya. Oh, sama ya? Oke. Antara Apple Music dengan Spotify ya mungkin kurang lebih sama lah. Ya. Sebenarnya di luar negeri di US tuh ada Tidal, ada Qobuz, itu yang kualitas suaranya juga bagus juga itu. Cuman nggak masuk di sini. Saya nggak tahu kenapa. Iya. Dari gitu. sisi aplikasi Apple Music apakah bisa di Android misalnya? Bisa. Bisa sekarang udah bisa ya? bisa. Dulu nggak bisa. Mungkin ya, mungkin itu ya. Itu. Kenapa dia tidak sebesar Spotify ya? Karena pengguna tetap di dunia tetap Android juaranya. Iya, dan ekosistem Apple itu terbatas ya. Ya, mungkin itu juga. Musisi-musisi yang memutuskan terus setengah cabut lah ya dari Spotify itu mengorbankan segala fasilitas kenyamanan itu yang sudah dinikmati dari Spotify itu, mereka punya backup Untuk lain bertahan. kah? Artinya mereka memutar otak lagi. Jadi kayak band lokal si Majelis Lidah Berduri kemarin cerita album terbaru mereka Hujan Orang Mati itu tidak dirilis di Spotify. Itu hanya dirilis di Bandcamp dan filenya kita bisa beli di The Storefront. The Storefront ini toko online berbasis website yang 90% itu untuk si pemusik. Oh, lebih gede lagi ya? Iya, lokal. Tapi formatnya kita beli download gitu. Bukan streaming. Beda. Okay. Ini juga ada tanggungan kuota memori. Penyimpanan memori, iya. Ada urusan dengan itu, space itu. Nah, dengan album barunya si Mel B ini tidak di Spotify pun, ketika mereka membawakan di panggung, mereka merasa respons orang itu juga tetap bagus, tetap banyak yang udah hafal gitu. Penggemarnya seberapa penggemar band-band ini, kan mungkin mereka punya penggemar fanatik ya, mengikuti policy dari band idolanya gitu loh. Nah itu bisa terjalin lewat apa? Diskusi atau ngikutin media sosialnya. Biasanya ada statement apa yang kayak misalnya sering memposting soal genosida di Gaza misalnya, itu membuka penggemarnya pada ada kejadian ini, atau Navikula yang dengan pesan-pesan sosial lingkungan hidupnya gitu. Mereka bisa lebih aware dengan itu. Dan penggemar ini gitu. juga memutuskan untuk berhenti berlangganan Spotify juga kah? Mudah-mudahan begitu. Karena si Mel B itu kemarin cerita sebenarnya keputusan itu ada di tangan kami para pendengar, para penggemarnya, mau ikut langkah ini atau tidak, itu udah terserah kalian sebenarnya. Ini nggak sih menciptakan polarisasi nggak di antara komunitas musisi? Ini kan soalnya basis keputusannya tuh adalah moral ya. Itu berpotensi menciptakan polarisasi. Nah, sejauh ini gimana? Sejauh ini kayaknya yang lebih berdampak pada polarisasi adalah imbas dari festival Pestapora kemarin ya. Bukan di Spotify-nya. Bukan soal isu genosida. Iya, ya itu juga masuk, tapi mungkin masih banyak band yang belum bisa menarik katalognya dari Spotify karena pertimbangan bisnis tadi. Misalnya promotor akan memutuskan mengundang bandmu atau enggak, itu berdasarkan jumlah pendengar di situ. Ada efek dominonya ini ya? Iya, jadi aku kemarin dengar selentingan ada 1-2 band yang berencana akan menarik katalog, tapi masih memikirkan strategi untuk bertahannya gimana.
Oke, itu isunya ya. Iya, tantangannya di situ Ada jadinya. dilema-dilema yang harus dihadapi begitu mengambil sikap ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Iya. Susah ditarikan isu Iya. moral dengan keberlangsungan. Jadi sebenarnya boykot ini sama kayak kita memboikot misalnya produk-produk lain yang terafiliasi dengan Israel atau iya, dengan Zionisme. genocide itu, heeh. Nanti ya kalau di dalam produk itu dilemanya adalah nanti ada sekelompok warga yang tetangga kita, saudara kita yang akhirnya nganggur gitu ya. Itu juga dilemanya kan. Iya, kapan itu ada kerjaan. benar, betul. Kita memilih yang mana? Menjaga tetangga, yang jelas sih menjaga tetangga kayaknya lebih penting. Lebih ya. penting. Itu juga penting ya. Artinya kemudian orang tetap belanja demi itu ya, demi Iya. kehidupan warga. Yang juga mungkin saudara kita juga. Iya, itu juga penting. Tapi juga ya genosida itu tidak bisa kita anggap enteng. Gitu. Berat ya sekarang. Berat ya. Menjaga kemanusiaan seberat itu. Sampai ke sendi-sendi kesenian aja, ya memang seni memang nggak selamanya harus untuk hiburan ya. Nggak semuanya seni untuk seni gitu. Tapi seni juga untuk rakyat Kemanusiaan gitu. itu tadi. Melampaui seni itu sendiri. Melampaui fungsinya. Dan ketika suara kemanusiaan itu disalahgunakan untuk anti kemanusiaan, maka mereka kemudian berbalik arah ya, Iya, mencabut. bisa ngambil langkah yang lebih yaitu sedikit tidak berdosa atau sedikit tidak berdarah. Oke, Bung. Hey, itu tadi obrolan ringan kita, sebenarnya berat juga karena soal kemanusiaan ya. Di Gaza paling enggak rilis terakhir ada 64.000 lebih 800 orang yang mati sia-sia karena kelaparan, karena dibombardir dengan peluru-peluru, dan antara lain itu duitnya dari Daniel Ek yang adalah CEO Spotify. Jadi sekarang mungkin sahabat Kompas yang mau berhenti langganan ya silakan aja. Ini bukan ajakan untuk berhenti, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan moral yang barangkali bisa kita renungkan bersama. Itu, dan untuk melihat tulisan Mas Hey soal berapa dan mengapa musisi-musisi itu cabut dari Spotify bisa dibaca di Kompas ID. Silakan berlangganan, di situ ada berita-berita yang menarik dan berkualitas. Itu dulu obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di balik berita berikutnya. Dah.